Ini dari atas. Bisa trauma pada kepala yang sudah kita bahas. Kemudian trauma pada leher atau spinal cord injury sampai tulang belakang juga sudah kita bahas. Kemudian yang lainnya adalah trauma pada torak ya, yang tadi katanya Anda akan dilakukan seminar dengan Pak Cip. Kemudian trauma pada abdomen yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, jadi sebelum kita bahas terkait dengan trauma abdomen, yang pertama kita bahas dulu anatominya ya, anatominya dan berapa jumlah kecelakaan yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari statistik, trauma abdomen ini terjadi pada usia produktif di usia 45 tahun ke bawah atau di usia produktif. Kenapa demikian? Karena pada usia 45 tahun itu rata-rata orang aktif bergerak ya. Ketika bergerak dia akan cenderung mengalami sebuah benturan ataupun mengalami hal yang lain-lain seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, suaranya patah-patah Pak Ali. Akibat dianya bukan karena trauma abdomennya. Trauma abdomennya itu terjadi pada kematiannya terjadi pada perdarahan ya, atau yang disebut dengan internal bleeding. Di mana kejadian internal bleeding ini sangat berisiko terjadi shock yang disebut dengan shock hypovolemik seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjut, mungkin selama ini Anda membayangkan bahwa ketika pasien mengalami trauma, yang Anda bayangkan isi dari abdomen itu hanya intestinal atau usus saja. Ternyata ya, abdomen itu isinya banyak. Secara garis besar, abdomen dibagi menjadi 3 kompartemen. Yang pertama adalah intraabdomen sendiri, kemudian ada lagi yang namanya retroperitoneal di bagian belakang, dan ke bawah ada namanya pelvis atau kafum pelvis. Masing-masing organ yang ada di dalamnya itu berbeda-beda ya. Kita mulai dari intraabdomen terlebih dahulu ya. Jadi pada intraabdomen, pada bagian yang intraperitoneum atau rongga peritoneum itu adalah rongga dalam abdomen yang dibungkus oleh selaput abdomen yang disebut dengan peritoneum, di mana isinya ini mulai dari diafragma yang membatasi rongga dada dengan rongga abdomen. Kemudian di bawahnya ada hepar ya, ada hepar. Di bawahnya ada hepar, kemudian ada limpa sampai dengan gaster, kemudian duodenum. Itu berada pada ruang intraperitoneal ya, intraperitoneal. Kemudian ke belakang ini ada ruangan di abdomen tapi di luar intraperitoneal. Jadi gini, abdomen itu ada selaput, namanya selaput perut yang disebut dengan peritoneum. Di dalamnya ada organ-organ intraperitoneal. Kemudian abdomen juga di luar rongga itu ada namanya rongga di belakang peritoneum yang disebut dengan retroperitoneal atau rongga retroperitoneal yang isinya adalah ginjal, sebagian ureter, yang ini disebut dengan flank area. Kemudian yang bagian bawah adalah rongga pelvis, isinya adalah vesika urinaria, kemudian uterus dan sebagainya. Karena itu setiap pasien yang mengalami trauma abdomen ya, itu Anda harus tahu lokasinya di mana, letak traumanya di mana, dan jangan lupa MOI-nya, mechanism of injury-nya bagaimana, apakah di bagian depan, samping, bawah, atau bagaimana. Nah, dari situ Anda bisa menilai bahwa kalau kira-kira traumanya di bagian depan, mungkin yang terkena adalah organ-organ di dalam rongga peritoneum. Kemudian kalau dia kenanya bagian belakang, yang terkena adalah rongga di bagian belakang atau retroperitoneal, bisa ginjal dan sebagainya. Karena itu
Internal bleeding pada rongga peritoneal dan retroperitoneal memberikan manifestasi yang berbeda. Kalau yang pada intraperitoneal itu tidak jelas, artinya tidak ada perdarahan keluar dari abdomen, tapi pasiennya mengalami hipertensi. Tetapi kalau yang retro, ginjal misalkan terkena, maka akan terjadi kondisi yang disebut dengan hematuri. Artinya kencing berdarah. Bahkan kalau kencingnya sangat banyak dan semuanya darah disebut dengan gross hematuria. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika mengenai bagian pelvis. Ya, ini biasanya mengenainya bagian vesika urinaria atau bagian organ kandungan ya, terutama pada pasien-pasien yang hamil sehingga bisa terjadi apa yang disebut dengan APB atau antepartum bleeding. Seperti itu. Jadi dari sini saudara sudah bisa menunjukkan bahwa gangguan atau trauma abdomen itu gejalanya tergantung dari tempat atau lokasi di mana terkenanya. Sampai di sini apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Mayday? Jelas? Belum, Pak. Ada pertanyaan? Jangan cepat-cepat, Pak. Oh, terlalu cepat? Iya, Pak. Kecepatan. Kecepatan maksudnya. Ya, baik. Saya ulangi lagi. Jadi, sebelum Anda mengetahui trauma atau apa namanya masalah pada abdomen akibat benturan dan sebagainya, itu Anda harus paham anatomi dari perut abdomen, baik anatomi permukaan maupun anatomi bagian dalamnya. Anatomi permukaan itu ya, anatomi bagian permukaan itu ada 4 regio dan 9 regio dan 4 kuadran. Sudah tahu jelas ya? Kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Itu yang kuadran. Yang 9 regio itu ada hipokondriaka sinistra, hipokondriaka destra, epigastrika, lumbal destra, lumbal sinistra, umbilicalis, kemudian hipogastrika, iliaca destra, dan iliaca sinistra. Itu yang permukaannya. Sedangkan di bagian dalam dibagi menjadi 3 kompartemen atau ruang ya. Seperti lemari ada 3 tempat, ada 3 ruang di dalamnya. Yang pertama adalah intraperitoneal, rongga peritoneum yang dibungkus oleh selaput peritoneum. Kemudian di belakangnya ada namanya rongga pelvis, dan di bagian bawah ada bagian belakang ada namanya retroperitoneal yang isinya adalah seperti yang ada pada gambar seperti ini. Jelas ya? Jadi jangan dibayangkan bahwa abdomen itu satu kesatuan dan enggak. Ternyata abdomen dibagi menjadi 3 ruang di bagian dalamnya. Walaupun abdomen itu gede, besar, ya, di dalamnya ada 3 ruang, ada 3 kamar, yang masing-masing kamar organnya berbeda-beda, sehingga nanti penata laksanaannya, pembedahannya juga tidak sama, ya, pembedahannya tidak sama. Jadi gangguan perdarahan pada bagian intraperitoneum, cara pembedahannya berbeda dengan pada retroperitoneal. Juga tidak sama ketika kita melakukan pembedahan pada bagian pelvisnya. Seperti itu. Jelas ya? Saya lanjutkan? Mayday? Iya, Pak, bisa. Baik. Selanjutnya, secara garis besar, trauma pada abdomen itu dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, apa yang disebut dengan blunt injury atau trauma tumpul. Kemudian ada yang kedua adalah trauma penetration atau trauma tembus, trauma tusuk dan tajam. Nah, masing-masing akan memberikan manifestasi yang berbeda-beda antara trauma tumpul maupun trauma tajam, juga akan menimbulkan gejala dan penanganannya juga tidak sama ya. Intinya ada trauma tumpul atau non penetrating atau disebut juga dengan blunt injury, ada trauma tembus atau trauma penetrating. Masing-masing nanti penanganannya tidak sama dan gejalanya juga berbeda. Penting bagi kita untuk memahami masalahnya. Baik, sekarang kita mulai dari trauma tumpul terlebih dahulu ya. Blunt injury atau disebut juga dengan EBI atau ABI, abdominal blunt injury, atau kalau Anda ke rumah sakit sering disebut dengan TTA ya, trauma tumpul abdomen, sama saja. Ada yang bilang ABI, ada yang bilang TTA, itu sama. Trauma tumpul abdomen maupun abdominal blunt injury sama. Yang pertama adalah benturan.
ya, benturan seperti ada di gambar itu. Misalkan lagi naik motor atau sepeda motor kemudian tertabrak, maka pada bagian abdomennya akan terbentur oleh setir atau spion seperti itu. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan blast injury atau ledakan, ya, ledakan. Ini juga terjadi. Pada blast injury ini adalah yang paling parah. Kenapa demikian? Karena ada 3 fase yang terjadi. Yang pertama adalah impact dari ledakan. Yang kedua adalah hantaman dari benda yang tersebar. Yang ketiga adalah landing di tanah. Jadi ada 3 fase itu. Yang ketiga adalah deselerasi. Artinya deselerasi itu adalah abdomen menabrak objek yang diam. Itu namanya deselerasi. Kemudian ada kompresi dan apa yang disebut dengan seat belt injury. Jadi Anda naik mobil walaupun menggunakan sabuk pengaman, jangan pernah merasa aman. Kenapa demikian? Karena sabuk pengaman itu tidak sepenuhnya aman. Ketika kecepatan tinggi, maka akan terdapat yang disebut dengan seat belt injury, seperti pada gambar yang nomor 5. Itu jenis atau trauma tumpul atau IB, abdominal blunt injury. Baik, terkait dengan tumpul, apakah ada pertanyaan? Silakan. Medi, jelas? Linda, jelas? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya, itu jenis-jenisnya ya, saya kira mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan penetration trauma atau trauma penetrasi, trauma tembus, ya. Ini bisa karena peluru, ya, bisa karena peluru, bisa karena benda lain, pisau dan sebagainya. Intinya begini, ketika Anda mendapati pasien yang mengalami penetration trauma atau trauma tembus, dimanapun di TKP, di rumah, di jalan atau dimanapun, jangan pernah menjadi pahlawan kemalaman untuk mencabut atau mengeluarkan sesuatu dari benda itu. Biarkan di sana menancap, nanti akan kita rujuk, stabilisasi. Kenapa demikian? Kalau dicabut nanti akan terjadi bleeding, perdarahan di dalam internal, dan ini akan membuat masalah. Seperti itu. Ini adalah trauma tembus. Terkait dengan kerusakan organ, ternyata yang paling banyak adalah limpa, ya, yang mengalami kerusakan atau spleen. Kenapa demikian? Karena di tempatnya di belakang abdomen ke atas, dan ini yang sering mengalami rusak atau ruptur, robek maupun memar pada limpa, termasuk juga hepar. Anda bisa lihat di situ, heparnya sampai nyenyek seperti itu, ya. Maka tindakan yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan eksplorasi laparotomi. Jadi tindakan membedah abdomen dengan membuka lapisan peritoneum, kemudian dieksplor, dijelajahi, dilihat, digerayai abdomennya, bagian mana yang berdarah, yang bleeding, di sana dia akan dilakukan heading atau penutupan atau penjahitan. Seperti itu. Ini ada beberapa gambar yang bisa Anda lihat, ya. Yang pertama adalah trauma tajam yang sebelah kiri. Itu adalah trauma akibat pisau ditusuk. Ini namanya trauma penetration atau trauma penetrasi, ya. Trauma penetrasi yang terjadi. Kemudian gambar yang tengah, ya, itu ada organ yang keluar, ya. Organ yang keluar, di sana ada omentum yang keluar. Kemudian pada gambar yang bagian kanan ada duodenum atau usus yang keluar. Baik, perhatikan. Ketika ada organ yang keluar dari abdomen, ya, baik itu omentum, usus, intestinal, kolon dan sebagainya, kondisi ini disebut dengan eviscerasi. Saya ulangi, ketika terjadi trauma pada pasien, ya, pada pasien trauma abdomen, kemudian ada bagian organ yang keluar dari tubuh, ya, baik itu omentum, ya, intestinal, mayor, minor, kolon dan sebagainya, seperti gambar yang tengah dan kanan ini, kondisi ini disebut dengan eviscerasi. Jadi kalau Anda nanti di rumah sakit kemudian mendapati istilah pasien parameter abdomen dengan eviscerasi, maka Anda bisa bayangkan bahwa pasien ini ada organ yang keluar dari dari abdomen keluar sehingga tampak dari luar. Dan ketika Anda mendapati pasien dengan eviscerasi seperti ini, jangan pernah memasukkan
organ atau anggota tubuh yang sudah keluar dari abdomen itu, biarkan dia di luar, tutup dengan kasa, dengan kain seadanya. Kalau memang tidak ada, baru kemudian Anda rujuk pasiennya ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Linda jelas? Media jelas? Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik. Sekarang begini. Tadi saya bilang bahwa trauma abdomen ini sumber kematiannya bukan karena rusaknya organ dalam tubuh. Contoh misalkan, ada pasien mengalami trauma abdomen, ya naik mobil, kecepatan tinggi, tabrakan, perutnya membentuk setir dan sebagainya. Misalkan rusak heparnya, livernya rusak, ususnya rusak. Maka kerusakan yang terjadi itu tidak akan membuat dia meninggal di tempat. Saya ulangi. Kerusakan organ intraabdomen, baik itu limpa, lien, hepar, intestinal, ya, pankreas, ginjal, bahkan ketika dia rusak saat kejadian terbentur, ya, ada ruptur, ada memar, kemudian robek, itu tidak akan langsung membunuh pasien. Kenapa demikian? Karena itu organ vital, tetapi tidak vital-vital banget seperti jantung, ya. Beda dengan trauma dada, ketika ada kardiak tamponade misalkan, kematian akan terjadi bisa di TKP. Lantas pasien dengan trauma abdomen itu meninggalnya karena apa? Nah, 90% pasien abdominal injury itu meninggalnya bukan karena organ yang rusak, tetapi karena kondisi yang disebut dengan internal bleeding atau perdarahan dalam abdomen yang tidak diketahui. Nah, beda ketika dia tertusuk, misalkan ada darah keluar dari tusukan itu mudah dilihat, ya. Tetapi ketika pasien ini mengalami perdarahan bagian dalam, internal bleeding, tidak tampak perdarahan. Dari abdomennya, dilihat permukaannya tidak ada perdarahan. Tetapi tekanan darahnya turun, nadinya meningkat, kesadarannya menurun, pasiennya pucat, anemis, nadinya lemah, dan sebagainya. Dan lambat-lambat pasien akan mengalami shock hipovolemik dan meninggal dunia. Ini pernah terjadi pada pasien saya waktu saya di IGD RSSA Malang. Pasien waktu itu datang dengan naik becak ke IGD, berjalan kaki pasien ini. Pasien ini berjalan kaki, tidak digendong, tidak dibopong, dia hanya mengeluh nyeri pada bagian pusatnya saja pada jam 7.25 menit. Kemudian setelah kita periksa jam 7.30, ternyata emang ada trauma abdomen, tapi kita nggak menyangka bahwa ada internal bleeding karena pasiennya baik-baik saja. Tekanan darahnya normal, nadinya bagus, tidak pucat, dan GCS 456 waktu itu. Kemudian kita letakkan pasien ini di ruang P2, ya, di prioritas 2 di IGD waktu itu. Nah, kemudian sambil menunggu pasien yang lain ditangani, kita pasien diistirahatkan di bed waktu itu jam 7.30. Pada waktu jam 7.38, waktu kita mau pasang infus, ternyata pasien sudah meninggal. Anda bisa bayangkan bagaimana reaksi keluarga pasiennya. Keluarga pasien datang ke IGD jam 7.25 dengan sadar, jalan kaki, tidak ada masalah. Sampai di IGD kita juga tidak ada masalah. Kita tidurkan di ruang P2, kita tunggu dulu sampai pasien yang lain ditangani. Sekitar hanya 8 menit kemudian, ya, dari 7.30 ke 7.38, ketika kita kunjungi pasiennya sudah meninggal dunia. Nah, inilah yang disebut dengan internal bleeding. Kita bisa bayangkan bagaimana menjelaskan pada pasiennya. Pasiennya bilang keluarganya begini, tadi kan suami saya datang ke IGD sehat, Pak. Kenapa meninggal sekarang diapakan? Nah, ini pasti jadi masalah, ya. Karena itu setiap pasien yang mengalami trauma abdomen harus betul-betul diinspeksi, betul-betul ditangani. Bahkan sekarang seluruh pasien yang mengalami trauma abdomen itu harus dilakukan tindakan yang disebut dengan FAST, FAST, Focus Abdominal Sonography of Trauma. Itu dilakukan protap di IGD. Apabila masih ragu-ragu dengan FAST, perlu dilakukan tindakan yang disebut dengan nanti kita akan di belakang itu ada memasukkan cairan infus ke dalam abdomen, nanti akan diambil lagi, nanti hasilnya bagaimana. Baik, sekarang kita lihat kapan kita curiga pasien mengalami trauma abdomen. Yang pertama adalah ketika ada jejas, ada bekas luka, ada memar di abdomen. Yang kedua, pasiennya shock. Ini tekanan darahnya nggak naik-naik.
Diinfus habis 3 liter tetap nggak tinggi tekanan darahnya. Ada apa ini? Itu kita curigai trauma abdomen. Kemudian apakah ada fraktur pelvis? Dan yang terakhir, apakah ada kencing darah atau gross hematuri yang sangat banyak? Ini kita curiga adanya internal bleeding seperti pada gambar di bawah kanan itu. Jadi, sekali lagi, setiap pasien yang ada salah satu dari 7 tanda yang ada di sini, maka kita perlu curiga dia mengalami internal bleeding. Seperti itu. Sampai sini jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Mayday, Linda? Nggak ada, Pak. Jelas apa jelas? Jelas ya, mudah kok. Baik, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Bagi Anda yang dinas di rumah sakit besar seperti Subandi, Rumah Sakit Abdul Rahim Situbondo, Rumah Sakit Snadi Bondowoso, RSSA Malang, sangat mudah mendeteksi pasien dengan internal bleeding atau perdarahan dalam abdomen, ya. Tetapi bagi Anda yang dinasnya di puskesmas, pustu, bahkan di rumah praktek mandiri, bagaimana Anda mengenali sedangkan Anda nggak punya alat yang lengkap, ya, nggak punya USG, tidak punya radiologi, tidak punya alat yang lain, maka tenang, ada 4 tanda khas yang perlu Anda hafalkan, perlu Anda pahami, dan perlu Anda tahu cara pemeriksaannya. Jadi ada 4 tanda yang bisa menuntun kita apakah pasien yang mengalami trauma abdomen ini mengalami internal bleeding. Saya ulangi, apakah pasien yang mengalami trauma abdomen ini mengalami internal bleeding. Yang pertama adalah Cullen sign. Cullen sign ini begini. Anda ingat sama C saja biar mudah. C itu agak bulat, setengah bulat. Itu kalau bulat berarti ada pusat, ya. Cullen sign. Jadi Cullen sign itu ada kemerahan, ada memar di area umbilikus. Ya, umbilikus di sekitarnya itu ada kemerahan, ada merah. Itu namanya Cullen sign. Nah, Cullen sign ini menunjukkan adanya perdarahan di dalam abdomen, ya, di kavum peritoneal yang tadi disebut tadi pada kompartemen kavum peritoneal. Yang kedua, kalau memarnya di bagian belakang, di pinggang, ya, di bagian pinggang atau samping, itu disebut dengan G awalnya, Gray tuner. Anda yang sama G, yang sama ginjal, ya, G ginjal, Gray tuner sign. Ngafalnya begitu. Yang C tadi kalian tuh C, hurufnya C itu mirip-mirip dengan O itu bulat, bulat itu pusat. Jadi itu yang ngafalnya. Cullen sign. Di area pusat ada memar, kemerahan. Kemudian kalau yang G, Gray tuner sign, ingat sama G, hafal. Ingat sama G, itu Gray tuner. Gray tuner sign. Ya, G, Gray tuner sign. Itu ada masalah pada ginjal. Ada masalah pada ginjalnya. Artinya pada area ginjal, pada bagian pinggang itu ada masalah. Sehingga kalau muncul tanda Gray tuner sign, artinya bagian pinggangnya kemerahan, ada memar, maka kita curiga ginjalnya terkena trauma. Kita curiga ada trauma pada bagian ginjal sehingga pasien cenderung mengalami gross hematuri. Yang ketiga, ini kita tanyakan pada pasiennya, ada namanya Keher. Tanda Keher ini adalah nyeri yang diproyeksikan, ya, nyeri alih atau refraktin pada bahu. Nyerinya pada bahu, tetapi organ yang bermasalah adalah limpa. Sehingga ada pasien yang mengalami trauma abdomen, kemudian dia mengeluh bahu saya kok nyeri ya, padahal di bahunya nggak ada jejas, nggak ada luka, itu kita curiga ada perdarahan di limpa, sehingga ada namanya tanda Keher. Terakhir, ini kita perkusi, ya, tekuk kaki pasien, jangan lupa tekuk kakinya dengan posisi dasar dekumben, kemudian perkusi bagian abdomennya, kita lihat bagaimana bunyinya, apakah dullness, ya, redup, atau timpani atau sonor. Kalau bunyinya redup, pek begitu, seperti ada air, maka kondisi ini disebut dengan balance sign. Mirip ketika Anda periksa pasien asites, kondisinya namanya shifting dullness. Diperiksa, diperkusi abdomennya, bunyinya pek begitu, maka ada balance sign, berarti ada cairan, ada darah di dalam abdomen. Sehingga kalau Anda mendapati pasien dengan trauma abdomen,
kemudian ada salah satu dari Cullen sign kah, Gray-Turner sign kah, Kehr sign ataupun balance sign, atau salah 2, salah 3, atau salah 4 semuanya ada, maka Anda perlu curiga pasien ini mengalami perdarahan dalam abdomen atau yang disebut dengan internal bleeding. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami? Jelas? Mayday, Linda? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kira-kira kalau ada pasien, kalau Anda mendapati pasien seperti ini, bisa kira-kira ya, oh pasien ini ada Gray-Turner sign, pasien ini ada tanda Kehr, ada balance sign, harus bisa. Apalagi yang tinggal di daerah pedesaan seperti Mayday maupun Linda yang di Situbondo itu. Pasti nggak ada yang namanya radiologi, nggak ada USG ya. Yang ada USG gampang, radiologi gampang. Seperti itu. Kalau jelas, kita lanjut. Selain 4 tanda yang tadi, ada tanda Kehr, Gray-Turner sign, tanda balance, tanda Cullen, maka ada tanda lain yang bisa mendukung bahwa pasien ini mengalami internal bleeding atau perdarahan intraabdomen. Apa saja? Ini adalah tanda umum, tanda-tanda shock ya. Yang pertama adalah hypotension. Anda ukur tekanan darahnya, ternyata tekanan darahnya tinggal 90/60. Kemudian Anda ukur lain-lainnya, nadinya dan sebagainya, nadinya tinggi, kemudian lemah, kemudian anemis, HB-nya turun, pasiennya shock, ada gatining, dan ada shifting dullness seperti tadi disampaikan tadi. Shifting dullness adalah perkusi pada bagian abdomen. Ini kalau perkusinya nanti akan kita labkan, insya Allah. Si dullness ini Anda lihat perkusinya redup, ya, ada cairan di situ. Kemudian terakhir, ketika ada ukur abdomennya, lingkar abdomennya itu bertambah, ya. Lingkar abdomennya bertambah, dan mungkin pada awal datang jam 7.30, lingkar abdomennya misalkan 70, pada jam 7.45 meningkat menjadi 40, maka itu ada namanya penambahan lingkar abdomen. Yang perlu Anda pahami, ketika lingkar abdomennya itu meningkat, maka yang terjadi adalah kemungkinan ada perdarahan intraabdomen. Seperti itu, yang disertai dengan perut yang distended seperti pada gambar yang saya tampilkan sekarang. Jelas ya? Jadi sekali lagi, selain dari 4 tanda yang tadi, tanda Cullen sign, tanda Kehr, kemudian Gray-Turner sign, tanda balance, itu ada tanda lain yang menjadi pendukung data Anda, oh pasien ini mengalami internal bleeding, harus segera dilakukan tindakan dan sebagainya. Jelas ya? Bisa kira-kira Anda mendeteksi, oh pasien ini internal bleeding aman, oh pasien ini ada perdarahan intraabdomen. Jadi dari tanda tadi yang 4 tadi itu bisa ya kira-kira? Iya, Pak. Pak, shifting dullness tadi Ya, apa? Gimana tadi? Gimana? Shifting dullness tadi apa, Pak? Oke. Shifting dullness ini adalah shifting pergeseran, dullness redup. Jadi begini, bayangkan ya, pasiennya berbaring sekarang. Berbaring. Baik. Ketika berbaring, Anda bisa lihat bahwa bagian yang ada di samping kanan kiri itu adalah cairan, sedangkan yang di atas itu adalah udara. Sehingga perkusi ditutupi perutnya, bagian atas akan berbunyi timpani dung 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 begitu. Kemudian bagian sampingnya akan bunyi pek pek pek. Jadi pergeseran dari dung 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 dari pek 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 itu tadilah yang disebut dengan shifting dullness, yang menunjukkan adanya perdarahan pada bagian abdomen seperti itu. Atau mungkin sebentar lagi saya jelaskan menggunakan gambar ya terkait dengan internal shifting dullness seperti yang ditanyakan oleh Mayday barusan, seperti itu. Bentar saya coba share caranya. Bisa melihat apa yang saya share, Mbak, Mas? Putih? Bisa, Pak. Baik. Ini adalah abdomen, warna merah. Ini adalah pusat,
Jelas ya? Nah, pada pasien yang mengalami asites atau pasien yang mengalami internal bleeding, ini di sini ada cairan. Ada cairan di sini, ada air. Nah, ada air di sini. Nah, ketika Anda tutui, ketika Anda pendungi bagian sini, kira-kira bunyinya apa nih? Yang mana kuning ini? Redup apa timpani? Dung apa pek? Dung. Dung. Bagian sini? Dung juga, Pak. Dung juga. Bagian sini? Sama, Pak. Dung. Sampai sini bunyinya berubah nggak kira-kira? Berubah. Hijau, biru. Berubah. Nah, bunyinya menjadi pek. Kenapa? Ada cairan. Ya, dung, 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 pek. Inilah yang disebut dengan apa? Shifting dullness. Oh, ragu-ragu saya, Pak. Jangan-jangan itu bukan cairan, Pak. Lainnya. Bagaimana caranya? Oke, caranya kalau ragu-ragu, pasiennya dimiringkan seperti ini. Nah, dimiringkan. Ketika dimiringkan, maka pusatnya pindah ya. Pusatnya pindah ke sini. Betul kan? Kira-kira cairannya pindah juga nggak cairannya? Pindah, Pak. Pindah. Maka cairannya pindah ke sini sekarang. Nah, pindah ke bagian bawah. Nah, sekarang sehingga bagian yang dung berubah nggak lokasinya? Iya, Pak. Berubah. Berubah. Di sini bunyinya apa nih? Timpani, dung. Dung. Ini dung. Ini Dung. dung. Kemudian sampai sebentar sampai sini bunyinya apa ya kira? Pak. Nah, ini yang disebut dengan shifting dullness. Ini bisa Anda praktekkan juga pada pasien yang asites. Misalkan perutnya besar, banyak cairannya, ya. Bukan misalkan obesitas loh ya. Bisa Anda praktekkan menggunakan cara yang seperti ini. Namanya apa? Shifting dullness. Jelas, Mayday? Jelas, Pak. Itu cara yang pertama. Ada cara yang lain, Mayday ya. Caranya yang kedua yang disebut dengan undulasi namanya. Undulasi. Ya, undulasi. Caranya bagaimana undulasi ini? Caranya begini. Ini abdomen, ya, ini abdomen. Oke. Ini pusat, ya, ini cairannya di sini cairannya. Caranya bagaimana? Pasien atau keluarga pasien atau teman Anda suruh menekan pada bagian pusat. Tekan menggunakan tangan lah ya. Bagian sini Anda tekan. Nah, tekan dulu. Kemudian Anda perkusi atau Anda tepuk-tepuk pada sisi yang sebelah kanan atau kiri di sini. Menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Ya, tangannya begini lah kira-kira ya. Ditepuk-tepuk di sini. Kemudian di sini Anda siapkan stetoskop. Stetoskop. Ya, stetoskop di sini. Tempelkan di sini. Maka akan terdengar suara gelembung cairan. Ya. Ini tepuk sebelah ini. Tepuk yang sebelah kanan, tepuk sini, kita yang tepuk. Yang di sini stetoskop yang sebelah kiri, maka akan ada dengar suara gelembung cairan atau pergeseran cairan. Jelas ya? Ini undulasi. Ini Anda mau pakai shifting dullness. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas? Farhan Aziz, jelas? Media jelas? Oke, Pak, jelas. Ya, baik. Mohon maaf saya tidak share screen ya. Emang tidak menampilkan video karena saya lagi mengemudi ini. Mohon maaf. Sambil berhenti-berhenti. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Terkait dengan trauma abdomen yang tadi kita sampaikan ya. Baik, ini adalah tandanya. Bisa melihat yang saya tampilkan? Ada perut besar itu? Bisa, Pak. Ini adalah yang distended. Abdomen yang mengalami distensi atau distended. Ya, mohon maaf karena saya sambil mengemudi menggunakan satu tangan ini ya. Sambil pegang gas juga. Tapi insya Allah bisa, ada masalah. Baik, kita lanjutkan.
pada pasien-pasien yang mengalami trauma abdomen dan ada perdarahan di dalam abdomennya, saya tanya pada Anda pernah mencium aroma darah nggak? Darah itu kalau dia ada di suatu tempat, itu adalah protein. Protein ini adalah tempat atau media yang paling disenangi oleh bakteri maupun kuman ataupun mikroorganisme. Anda bayangkan ketika ada pasien yang mengalami internal bleeding, perdarahan intraabdomen, walaupun dia sedikit, maka akan ada darah yang keluar dari pembuluh darah. Dia bisa ada di bagian usus intestinal, bisa di bagian intraperitoneal, bisa di bagian retroperitoneal, bisa di bagian pelvis. Dia ada di dalam ruang abdomen, tetapi dia tidak bisa keluar dari sana, dia juga tidak beredar. Akibatnya apa? Darah yang ada di dalam peritoneum tadi itu akan memicu perkembangbiakan bakteri sehingga darah tadi itu akan menjadi media pertumbuhan bakteri yang sangat baik. Karena itu pasien yang mengalami internal bleeding, kemudian ada darah di dalam perutnya, rentan terjadi infeksi pada peritoneum atau selaput perut. Di mana infeksi pada peritoneum itu disebut dengan peritonitis. Ya, disebut dengan apa? Peritonitis. Nah, ini terjadinya sekali lagi tidak langsung saat kejadian. Jadi peritonitis ini terjadinya tidak terjadi saat kejadian. Kapan? 2, 3, atau 4 hari kemudian ketika darah tidak diambil dari abdomen, dia mengendap di situ, menjadi media, menjadi rumah, menjadi tempat perkembangbiakan bakteri, sehingga bakterinya numpuk di sana dan mengenai peritoneum, maka disebut dengan peritonitis. Anda tidak akan mendapati pasien yang mengalami peritonitis karena internal bleeding, karena trauma abdomen langsung saat kejadian. Contoh, pasien mengalami kecelakaan pada jam 7 pagi, ya. Datang ke IGD jam 8, tidak akan ada tanda peritonitis sama sekali. Kapan munculnya? Biasanya muncul setelah 2 atau 3 hari perawatan di rumah sakit. Nah, muncul, apa itu tandanya? Yang pertama ada namanya defense muskuler. Apa itu? Sekali lagi bahwa peritonitis tidak muncul saat pasien datang ke IGD saat kejadian. Kecuali pasiennya itu kecelakaan, trauma abdomennya hari Senin pagi jam 7, datang ke IGD hari Kamis jam 8. Paham? Berarti berapa hari itu dari kejadian? Selasa, Rabu, Kamis. Berapa hari, Medi? 3. Berapa? 3 hari, Pak. 3 hari. Baru mungkin muncul tanda peritonitis. Sehingga kita sebagai seorang petugas kesehatan jangan mudah dibodohi oleh pasien. Kalau pasien datang dengan tanda-tanda peritonitis, ada defan muskuler, nyeri tekan dinding perut, bising ususnya tidak ada, perutnya distensi, demam, sepsis, nadinya naik, ya. Datang ke IGD, bilang dia, kapan kejadiannya? Tadi pagi, pucuk, bohong, carpak, itu namanya. Jadi, ketika pasien datang misalkan pada hari Kamis pagi dengan gejala peritonitis, ada defan muskuler, perutnya ditekan itu keras seperti papan, ya, ditekan nyeri, diaskutasi bising ususnya tidak muncul, perutnya distended, ya, cembung, cembung begitu, demam pasiennya bahkan mencapai 40 derajat Celcius, shock juga, nadinya naik, kemungkinan pasiennya adalah mengalami apa? Peritonitis. Jangan percaya bahwa kecelakaannya baru saja terjadi. Ini terjadi biasanya sudah 3, 4, 5 hari
yang lalu. Sampai sini jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jadi sekali lagi, Anda sebagai seorang profesional, sebagai seorang nurse, jangan mudah dibohongi oleh pasien. Jangan mudah dibohongi oleh pasien. Tetap Anda kaji apakah ada tanda-tanda peritonitis. Seperti itu. Jelas ya? Baik, kalau jelas kita lanjutkan terkait dengan pemeriksaan diagnostiknya. Ya, terkait dengan pemeriksaan diagnostiknya. Bagaimana cara menentukan apakah pasien ini mengalami kerusakan pada organ-organ dalam? Tidak bisa dengan dilihat dari luar. Walaupun dengan dengan 4 tanda tadi, tanda Cullen sign, ada memar di bagian pusat umbilikus, ada gray tuner sign, memar di bagian pinggang, ada balance sign, ya, ada perkusian redup, kemudian ada tanda Keher, nyeri di bahu tadi itu, maka bisa disimpulkan bahwa kalau pasiennya mengalami Cullen sign, mungkin limpanya yang bermasalah. Gray tuner sign, ginjalnya yang rusak. Balance sign, mungkin ada perdarahan abdomen, tanda Keher, kemudian liannya yang bermasalah, bisa, tapi itu hanya kira-kira. Untuk memastikannya, bagaimana caranya? Perlu dilakukan tindakan computerized axial tomography scanning atau CT scan, atau minimal dilakukan tindakan USG, ultrasonografi. Jelas ya? Ini untuk mendeteksi organ yang rusak yang mana. Tetapi kalau hanya untuk mendeteksi adanya perdarahan, ya, gampang. Selain tadi kita lihat 4 tanda gray tuner sign, kemudian Cullen sign, balance sign, Keher sign, kita bisa melakukan tindakan yang lain. Contohnya adalah pemeriksaan hematologi, hemoglobin maupun hematokrit. Biasanya kalau pasien perdarahan, HB-nya itu naik, tetap atau rendah? Mbak, Mas. Mede, Linda? Rendah, Pak. Rendah. Betul sekali. Perlu itu. Kalau Anda masih ragu-ragu, ya, ada tindakan yang sering kita lakukan di IGD, namanya DPL. DPL. Diagnostic Peritoneal Leakage. Seperti pada gambar yang saya tampilkan. Gambarnya muncul ya? Muncul, Pak. Baik. Muncul, Pak. Ada namanya DPL atau Diagnostic Peritoneal Leakage. Bagaimana caranya? Pasien yang datang ke IGD dengan trauma abdomen, kita curiga ada internal bleeding, misalkan tensinya turun, nadinya meningkat, pasiennya pucat, kita ragu-ragu apakah ada internal bleeding atau tidak, maka kita lakukan tindakan namanya DPL atau Diagnostic Peritoneal Leakage. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita injeksi pada di daerah umbilikus, ya, daerah pusat, dilakukan injeksi menggunakan lidokain, di anestesi, dibius dulu. Kemudian setelah dibius, ya, maka disayat sedikit saja, kemudian dimasukkan jarum seperti gambar itu, jarum yang besar, jarum nomor 14 atau 12, kemudian dimasukkan cairan RL maupun NS infus sebanyak 2 flash atau 1 liter. Ya. Dimasukkan di dalam, di dalam abdomen. Kemudian setelah dimasukkan, kemudian dikeluarkan lagi. Kalau warnanya merah setelah dikeluarkan, berarti ada internal bleeding. Ya. Ada internal bleeding. Ada perdarahan intraabdomen. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak.
Bisa kira-kira melakukan ini, berani nggak Anda melakukan ini? Nggak berani, Pak. Ya, nggak berani. Nanti Anda di daftar latih di IGD akan bisa melakukan ini, mudah kok ya. Mudah. Hanya tinggal bius, tusuk, masukkan NRL atau NS 1 liter, kemudian disetor lagi. Kalau merah seperti gambar yang di ini, maka yang terjadi adalah internal bleeding. Seperti itu. Ya. Nah, pernah kejadian Mbak-mbak, Mas-mas kalian. Ya. Ketika kita lakukan DPL atau diagnostik tadi itu, dilakukan injeksi, kemudian menggunakan jarum, masukkan cairan, ketika disedot, yang keluar apa coba? Nasi. Tahu nasi ya? Nasi Tahu, Pak. kangkung yang keluar. Kira-kira kalau demikian, yang rusak apanya? Kalau ada pasien dilakukan DPL seperti ini, ditusuk abdomennya, diambil cairannya, yang keluar nasi, kangkung, kemudian soto, apa kira-kira yang rusak itu? Lambung. Yang robek lambungnya, betul sekali. Lambungnya yang mengalami robekan. Jelas sekali ruptur pada gaster. Terkadang ketika kita aspirasi keluar cairan kuning dan bau. Kira-kira apa yang robek? Usus besar, Kenapa, Pak. Pak? Usus Usus besar besar. atau kolon, pintar sekali. Jadi Anda bisa melihat sudah apa kandungan dari cairan yang tadi itu menunjukkan kerusakannya di mana. Ya, namun demikian, yang paling sering yang dilakukan adalah yang keluar adalah darah, ya, darah. Yang keluar adalah darah. Pertanyaannya sekarang, kalau ketika dilakukan DPL disedot, yang keluar adalah jernih, apakah itu menjamin pasiennya tidak mengalami internal bleeding? Jawabannya apa? Belum tentu. Belum tentu. Betul. Kalau ketika disedot lagi cairannya itu warnanya jernih, maka cairannya itu dikirimkan ke laboratorium. Lab. Dicek. Kalau dia ada eritrositnya, eritrosit lebih dari 100.000 per milimeter kubik, atau ada leukosit di atas 500 per milimeter kubik, maka ini adalah jelas ada internal bleeding. Walaupun tidak berwarna merah. Jelas ya? Jelas. Iya, Pak. Sekarang kita lihat kapan dilakukan DPL. Apa indikasinya? Yang pertama adalah kalau kita ragu-ragu, ini betulkah internal bleeding? Sudah Anda tanda-tanda geher, ada gretchen, tetapi ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kok tekanan darahnya nggak turun ya? Tapi kok ada tanda itu, maka kita lakukan DPL. Tetapi ingat, DPL ini tidak boleh dilakukan kalau pasiennya akan dilakukan tindakan pembedahan abdomen. Ya. Jadi gini, sudah jelas ada eviscerasi, ada keluar organ dari abdomen. Itu tidak boleh sudah dilakukan DPL. Kenapa demikian? Setiap ada organ yang keluar dari abdomen, ada eviscerasi, maka pasien ini wajib dilakukan tindakan laparotomi atau seliotomi, pembedahan abdomen. Nah, pasien-pasien yang pasti akan dilakukan tindakan laparotomi atau tindakan pembedahan abdomen atau seliotomi tidak boleh dilakukan DPL. Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Menambah volume, Pak, tekanan. Iya, kerja 2 kali ya. Wong abdomennya sedang mau dibuka, ngapain ditusuk lagi begitu? Kan pasien akan dibuka abdomennya, akan dilakukan laparotomi, akan dibedah abdomennya. Kan nggak boleh tusuk sudah jelas akan dibedah. Jadi nggak perlu dilakukan penusukan ya, seperti itu. Seperti yang tadi sudah jelas internal bleeding, atau tadi ada eviscerasi yang nih, perforasi saluran cerna. Kemudian ada peritonitis dan ada obstruksi religius. Itu wajib dilakukan tindakan apa? Laparotomi. Anda pernah tahu nggak laparotomi itu gimana tindakannya? Mede, Linda, pernah tahu? Pernah lihat?
Belum pernah, Itu Pak. pernah. Nek belum pernah nanti malam minggu ya. Malam minggu nanti libur dulu kencangnya, libur dulu drakornya, libur dulu nontonnya, buka YouTube, Anda coba cari laparotomi eksplorasi atau seliotomi ya. Laparotomi internal bleeding ada semua di situ. Anda tinggal lihat bagaimana langkah-langkah laparotomi. Minimal Anda pernah lihat gambarnya, nanti ketika sakit Anda bisa lihat di ruang operasi bagaimana tindakan laparotomi dilakukan. Jelas? Insya Allah, Jelas? Pak. Ya, itu adalah DPL ya, diagnostik pertanyaan lipid. Baik, sekarang kapan pasien dilakukan laparotomi? Kapan pasien dilakukan pembedahan pada abdomen? Kapan pasien abdomennya dibuka, disayat dengan sayatan sangat panjang itu dari bawah tulang dada sampai dengan atas atas pubis. Yang pertama, kalau pasiennya DPL-nya positif tadi, ya, baik itu merah ataupun tidak merah, tapi kandungan leukosit dan eritrositnya mencapai angka minimal. Ya. Yang kedua, hipotensi yang berulang. Wis diinfus groidok 2 liter, tetap gak naik. Diinfus 3 liter, tetap gak naik. Berarti itu ada perdarahan. Wajib dilakukan laparotomi. Yang ketiga adalah adanya radang peritoneum, baik dia 4 hari, 5 hari, atau seminggu kemudian. Wajib dibuka, perutnya wajib dikorai, dibilas, ya, di washing menggunakan cairan antiseptik dan infus. Ya. Kemudian ada luka tembus, wajib dilakukan laparotomi. Ya. Termasuk perdarahan gaster maupun perdarahan akibat trauma tembus itu wajib dilakukan laparotomi. Terlebih lagi, yang paling wajib adalah ketika ada apa? Eviscerasi. Adanya organ yang keluar dari abdomen, ini wajib dilakukan laparotomi. Kenapa? Memasukkannya, menjahitnya harus dibedah lambung abdomennya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jadi saran saya, Anda nanti malam atau kapan besok libur, Anda buka YouTube, Anda lihat bagaimana laparotomi atau eksplorasi laparotomi dilakukan pada pasien dengan internal bleeding. Kenapa demikian? Nanti Anda akan sering merawat, sering menyiapkan, sering berkomunikasi, sering berhubungan dengan pasien-pasien yang laparotomi, baik yang pre-laparotomi maupun post-laparotomi, bahkan intra-laparotomi bagi Anda prakteknya di ruang operasi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau tidak dari sini, bisa dari hasil radiologi. Misalkan ada udara bebas dari hasil radiologi foto. Atau di CT scan adanya robekan pada usus, pada lambung, pada kandung kemih, atau pada ginjal. Ini wajib dilakukan laparotomi untuk memperbaiki, menjahit, atau melakukan pembilasan pada bagian yang mengalami perdarahan internal. Seperti itu. Sampai sini jelas? Atau Pak ada pertanyaan? Silakan. Jelas ya? Jelas, Pak. Ngomong-ngomong ini nggak mati-mati dari tadi. Ini pakai zoom-nya siapa ini? Pak, tentang laparotomi ya, Pak? Ya, laparotomi. Laparotomi. Nggih, Pak. Ya, ini zoom-nya pakai zoom apa? Udah mati-mati. Jadi kan mati ya 40 menit. Beli, Pak. Paling. Sih, mak gaya. Beli tokondi. Pakai duit ya, Mbak? Pakai uang kas. Oh, Pakai uang ini kas, sampai kiamat nggak mati ya? Iya dong. Jadi kita kuliah sampai kiamat udah mati ya? Kita yang mati kayaknya, Pak. Kenapa? Manusianya, Pak, yang mati. Iya, baik. Oke, terakhir. Sekarang santai aja sekarang ya. Kalau sudah ada pasien dengan trauma abdomen, diapakan? Prinsipnya adalah prinsip-prinsip dari emergensi seperti biasa ya. Yang pertama, kita harus tahu jenis perlukaannya. Tembus ataukah luka tajam, blunt atau penetration,
abdominal blunt injury atau penetration injury. Yang kedua, TTV-nya jangan lupa ya, apakah ada hipotensi atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah MOI-nya, mechanism of injury-nya. Bagaimana mekanisme dari traumanya, MOI-nya. Kemudian dari yang lain-lain sama ya, A, B, C, D, E. Sudah pernah kita bahas pada awal pertemuan emergency, airway, breathing, circulation, disability, exposure. Saya kira nggak perlu saya ulang lagi. Ya, seperti itu. Ini sudah jelas. Lantas, bagaimana kita tangani kalau misalkan ada tanda-tanda shock, misalkan shock volemic, misalkan MAP-nya kurang dari 90. MAP rumusnya 2D plus S bagi 3 atau D plus 2 atau D plus 3 BP. Apabila MAP-nya kurang dari 90 atau CRT lebih dari 3 detik, maka kemungkinan dia mengalami shock volemic, maka lakukan infus dengan 2 line ya, 2 liter atau 20 cc per kilogram berat badan pada anak ya. Atau pada dewasa menggunakan rumus 50 cc per kilogram berat badan pada dewasa, dan pada anak adalah 20 cc per kilogram berat badan. Ini diinfus jerojok ya, cepat. Ya. Kalau diinfus tetap nggak naik darahnya, ya jelas itu ada bleeding internal, maka dilakukan laparotomi seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan mekanisme penggantian cairan nanti akan kita bahas pada shock ya. Karena demikian, karena ada namanya EBL, estimated blood loss, dan ada EBV, ada effective blood volume. Itu rumusnya. Jadi mengganti cairan pada pasien trauma berbeda dengan pada pasien diare. Nah, diare gampang saja, IWL dikalikan ditambah dengan cairan yang keluar jelas. Tapi kalau pasien trauma perdarahan, menggantinya nanti menggunakan rumus EBV dan EBL ya, dikalikan 3 kalikan 4. Nanti kita bahas pada shock ya, shock sendiri karena ini kan lama. Seperti itu. Disability sama dengan yang kemarin, ada alert, verbal, pain, dan unresponsive sudah jelas ya. Exposure sudah jelas juga, kita lakukan undress the patient, kemudian secondary survey itu pengkajian secara head to toe setiap 15 menit sekali sampai pasien stabil, stabil 1 jam sekali dikaji, pasang kateter, NGT sampai dengan kita lihat bagaimana kesadarannya, apakah ada muntah, ada mual ya, apakah ada defan muskular pada abdomen, kaku abdomen dan sebagainya, termasuk tadi pemeriksaan shifting dullness dan tanda-tanda internal bleeding mulai dari Keher sign, balance sign, kemudian Cullen sign dan Gray tuner sign yang tadi sudah kita bahas terlebih dahulu di awal. Ya. Kalau perlu pasang CVC untuk memantau CVP atau Central Venous Pressure. Itu pernah saya janjikan pada Anda ya, kita memasang CVC, entah kapan nanti mungkin Mayday dan PJMK yang lain bisa mengatur kapan kita akan praktek pemasangan CVC untuk memantau CVC. Seperti itu. Ya. Kemudian ending-endingnya emang nggak selesai, maka dilakukan tindakan eksplorasi laparotomi atau seliotomi. Perawatannya ada nyeri ya, kemudian kita infeksi terkait dengan fisiknya, ada Cullen sign, Truner sign, eviscerasi, ini sudah kita jelaskan. Anda bisa lihat termasuk auskultasi, apakah ada bunyi obstruksi pada abdomen, pada usus, termasuk perkusinya. Tadi ada shifting dullness, balance sign juga akan tampak di perkusi, ada bunyi redup di situ, adanya perdarahan di dalam, sampai dengan palpasi, apakah ada defan muskuler yang merupakan tanda-tanda dari peritonitis seperti itu. Kemudian terkait dengan RT atau kita boleh melakukan rectal touch, masukkan jari kita ke dalam anus pasien, itu bisa kita lihat kalau ada obstruksi usus, maka kita lihat ampula atau leher dari usus itu, rectal anus akan melebar. Ya. Kemudian kalau prostatnya tinggi tampaknya dirabanya, maka ada fraktur pelvis. Jadi kita bisa lihat
Apakah ada sumbatan pada usus? Apakah ada patah pada panggul? Ada perdarahan? Cukup dengan memasukkan jari kita yang sudah berhanskun dengan jeli masuk ke dalam anus pada pasien. Kita lihat apakah kalau ampulanya melebar atau leher dari anusnya melebar, oh ini ada obstruksi usus. Kalau misalkan prostatnya di laba itu tinggi, berarti ada perdarahan pada panggul. Seperti itu. Terakhir, kalau ada tanda-tanda psoas sign, itu pasiennya dibaringkan, kemudian panggulnya diputar berlawanan dengan jam, atau dengan obstruction sign diputar difleksikan, akan tampak nyeri, itu ada radang pada intraabdomen, termasuk tanda-tanda appendicitis. Pernah tahu Anda ada psoas sign, obturator sign, kemudian Tenhorn sign? Tahu nggak? Belum ya? Itu tanda khas pada pasien yang akan dilakukan pada pasien yang mengalami appendicitis. Ya, ada obturator sign, ada psoas sign dan sebagainya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang penunjang sudah tadi saya sebutkan, ada DBL, USG, dan CT scan. Any question? Pak, saya ingin bertanya tentang lab, Pak. Ali. Diagnosa keperawatan. Pertanyaan? Ya. Saya ingin menanyakan tentang lab, Pak. Untuk lab selanjutnya itu tentang CPV apa melanjutkan yang RGP, Pak? Oh, lab. RGP bisa belum? Untuk RGP masih penolong 1 dan penolong 2. Untuk bayi dan... Oh iya, jadi untuk RGP diselesaikan terlebih dahulu ya. Ada RGP 1 orang penolong dewasa, 2 Sudah, penolong Pak. dewasa, kemudian anak-anak, sumbatan jalan nafas dewasa sadar, dewasa nggak sadar, anak nggak sadar. Itu semuanya dilakukan. Nanti diatur waktunya ya, Mas. Oh, jadi melanjutkan RGP dulu, baru ke CP. Iya, yang dasar dulu, baru nanti ke CVP dan CVC ya. Malah, enggak, Pak. Oke, siap. Jadi saya kira itu terkait dengan kuliah hari ini. Lain-lain saya kira bisa dibaca sendiri dengan dia pertanyaannya. Pertanyaan tadi sudah. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Karena kayaknya ada yang susu mau malam mingguan ini ya. Tidak, Bapak. Tidak salah. Tidak ada? Kalau tidak ada, materi sudah saya kirimkan. Silakan dibaca-baca. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Entah lab, entah kuliah nanti diatur oleh BJMK. Mari kita berdoa bersama-sama. Ini yang hadir sampai ada 67 mahasiswa. Silakan on kamera terlebih dahulu sebelum kita tutup. Saya absen. Ya, nggak usah bicara, Anda on saja kameranya, tampilkan wajah Anda.